warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama asdaqal hadisi kitab Allah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak yang mencintai, kita ketemu lagi di bab munakahat, pernikahan dalam Islam part 2, yaitu di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 bersama dengan saya Ibu Ratna Dewi Bakhria. Oke, kita langsung aja ya. Kita kemarin sudah membahas tentang pernikahan, akhirnya menimbulkan sebuah konsekuensi. Pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan dua manusia, laki-laki dan perempuan, di mana akad nikah itu akan menghasilkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan istri untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang talak, rujuk, dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Talak. Apa itu talak? Talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Dengan lafal talak. Jadi kalau mau talak atau cerai, maka harus dengan lafal, harus dengan kata-kata yang jelas. Nggak boleh disamarkan. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu, harus jelas lafalnya. Dan lafal ini akan sah jika dua hal. Pertama, keluar dari mulutnya suami, atau yang kedua itu dari hakim. Jadi perceraian itu tidak akan sah jika istri yang ngomong, udah talak aja, sudah talak. Nggak akan sah hukum talaknya. Tapi ketika suami mengucapkan saya talak kamu, saya cerai kamu, maka detik itu juga tidak ada hubungan pernikahan. Segala sesuatu yang halal jadi haram kembali. Gitu ya. Oke. Hukum talak. Abghadul halali ilallahi talak. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal tapi paling dibenci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pada dasarnya hukum asal. Kalau hukum asal pernikahan itu apa? Hukum asal pernikahan itu mubah, boleh. Kalau hukum asal talak itu makruh. Kenapa makruh? Karena pada dasarnya perceraian itu sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Jadi gini anak ya. Kalau Indonesia punya tentara, ibaratnya, kalau Indonesia punya tentara, punya ABRI dan sebagainya, maka di antara tentara yang sudah profesional itu akan diambil yang mana yang lebih berkualitas, maka akan dijadikan satu namanya baret merah. Baret merah itu pasukan tentara khusus dengan spesifikasi kualitas yang sangat bagus, sudah terseleksi. Maka setan pun begitu. Setan yang berhasil menceraikan keluarga muslim, maka dia akan mendapatkan mahkota di kerajaan para setan. Jadi setannya naik tahta. Jadi setan khusus. Saking karena beratnya tugas gitu ya. Jadi mereka akan bersenang-senang dan merasa sangat berhasil dan sangat menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa ketika berhasil menceraikan pernikahan muslim. Oke. Walaupun asal muasal hukum talak itu makruh, tapi perkembangannya dia akan berbeda hukum sesuai dengan kondisi. Sama halnya nikah. Nikah itu hukum asalnya
sunnah. Mubah. Tapi di kondisi tertentu dia bisa haram, dia bisa wajib, macam-macam. Pun dengan talak. Contoh pertama, hukum talak itu bisa wajib talak, wajib cerai jika memang terjadi perselisihan yang luar biasa dan tidak berujung. Sudah ditengahin, sudah diomongin baik-baik, nggak bisa, tetap tidak bisa. Ya sudah, berarti memang jalan talak. Karena dinilai talak itu manfaatnya lebih banyak daripada madaratnya, maka sudah cerai saja. Buat apa? Karena memang tidak ada titik temu. Nanti malah semakin saling mendolimi, sakinah mawadahnya nggak bakal tercapai. Sudah, talak. Atau contoh lain lagi misalnya, pas nikah ternyata diketahui ternyata mereka adalah mahram. Loh, kok bisa Bu, di awal pernikahan kok nggak tahu kalau mahram? Karena dulu waktu kecil si bayi laki-laki ini disusui oleh tetangganya, di mana tetangganya itu punya anak perempuan, berarti kan saudara sesusuan, dan itu baru ketahuan setelah mereka nikah. Maka wajib saat itu juga talak, karena kan terbukti ternyata mereka mahram dari persusuan. Satu, wajib. Yang kedua, hukum talak itu bisa sunnah jika suami tidak mampu menunaikan kewajiban. Dan begitu juga sebaliknya, misalnya mohon maaf. Mungkin salah satu di antara keduanya sebenarnya dia memiliki kelainan seksualitas, tidak punya hasrat dengan lawan jenis misalnya. Jadi awalnya dinikahkan, kali aja kalau menikah nanti jadi normal gitu, kali aja normal. Dan banyak kasus begitu, setelah nikah ternyata jadi normal. Tapi ternyata kalau nggak normal, nggak bisa juga, hasrat seksualnya ternyata tidak bisa normal juga, maka sunnah untuk cerai. Karena apa? Ya karena takutnya menzolimi dari salah satu tadi. Yang selanjutnya, hukum talak itu haram jika istri sedang haid atau hamil. Jadi semarah apapun, persengketaan sebesar apapun, ketika istri di kondisi haid atau di kondisi hamil, maka hukumnya haram untuk diceraikan. Sampai apa? Sampai melahirkan dulu baru jatuh talak. Kenapa Bu nggak boleh? Ya karena untuk mensteril, untuk menjaga nasab itu tadi. Untuk menjaga nasab ketika anak lahir, ini binnya siapa? Bin ayah kandungnya, bin ayah nasabnya, bin ayah biologisnya. Jadi Islam itu sangat menjaga nasab. Yang keempat tadi makruh ya. Makruh itu karena memang hukum asal talak makruh. Jadi ada 4 tadi, wajib, sunnah, haram, dan makruh. Ini harus difahami betul. Di kondisi apa talak itu wajib, di kondisi apa talak itu sunnah, haram, dan makruh. Nanti misalnya ujian, ibu bisa saja melempar sebuah kasus, pernikahan ini hukumnya apa, talak yang model seperti ini hukumnya apa. Jadi harus difahami secara detail. Gitu ya, itu terkait dengan talak. Oke, sekarang penyebab terjadinya talak. Penyebab terjadinya talak yang pertama adalah li'an. Li'an adalah suami istri yang saling melaknat, saling menuduh berzina. Dalilnya Quran surat An-Nur ayat 6-9. Misalnya suami itu bersumpah. Suami bersumpah atas nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, mengatakan bahwa wallahi saya bersumpah, saya melihat istri saya berzina dengan laki-laki lain. 4 kali, wallahi saya bersumpah bahwa istri saya berzina, wallahi saya bersumpah bahwa istri saya berzina, wallahi, sampai 4 kali. Yang keempat dia bersumpah, wallahi jika seandainya saya berdosa maka Allah pun akan melaknat saya.
dijawab sama istrinya juga bersumpah, wallahi saya tidak pernah berzina, wallahi dengan sumpah atas nama Allah ya, wallahi saya tidak pernah berzina, diulangi 4 kali. Seandainya saya berdusta, kata istrinya, maka biarkanlah Allah yang melaknat saya. Jadi like suami dan istri, suami menuduh istrinya berzina dan bersumpah atas nama Allah sampai 4 kali, bahkan yang kelima kalinya mengatakan jika saya berdusta maka Allah akan melaknat saya. Pun dibantah begitu juga dengan istri 4 kali sumpah. Maka ini adalah salah satu penyebab terjadinya talak. Ayo kita selesaikan. Ini kan sudah perseteruan yang memang mungkin tidak berujung, maka bisa jadi jatuhnya perceraian adalah wajib kalau sudah sampai pada li'an. Tapi ya lagi-lagi nanti diselesaikan dulu di ranah hukum di KUA, bisa jadi. Ini kok sampai segitunya konfliknya, ini gimana, udah nggak ada titik, tapi sudah talak. Salah satu penyebab talak yang pertama adalah li'an. Li'an adalah suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan bersumpah atas nama Allah bahwa istrinya berzina, tapi suami tidak bisa menghadirkan saksi orang lain karena saksinya adalah diri dia sendiri. Itu li'an. Satu, penyebab terjadinya talak. Yang kedua adalah zihar. Suami yang menyamakan istri dengan punggung ibu. Kalau dulu orang Arab tuh suka kayak gitu ya. Mungkin kalau orang Indonesia lebih ke yang mirip-mirip lah. Suami yang menyamakan istri dengan punggung ibu, itu artinya maksudnya menyamakan istri yang masih muda disamakan dengan ibunya yang sudah tua renta. Alah, kamu nih udah kempot reyot, menghina, mencaci maki fisik sehingga istri sakit hati dan sebagainya, nangis-nangis, merasa sangat terdolimi. Ibaratnya suami sampai jijik-jijik untuk mau nyentuh istrinya, memaki-maki segitunya. Maka dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 sampai ayat 4 ada kafarohnya. Kafaroh itu apa? Jadi gini, Islam itu sangat ngejaga sekali. Apapun yang keluar dari lisan seorang muslim itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai seorang laki-laki yang seharusnya pemimpin dalam sebuah rumah tangga, kok dia menghina istri, menyamakan istri dengan ibunya. Ibaratnya ya kalau menyamakan istri dengan ibunya kan berarti udah tua renta, sudah tidak ibaratnya tidak bergairah lagi karena udah renta sekali tadi ya. Maka kafarohnya yang pertama adalah memerdekakan budak. Dulu karena masih ada budak, sekarang tidak ada budak. Budak itu berbeda dengan pembantu. Pembantu itu bisa dikatakan kan asisten rumah tangga, bukan budak ya, kualitasnya beda. Budak sekarang sudah nggak ada, maka kafaroh yang pertama gugur. Nggak mungkin memerdekakan budak karena budak nggak ada. Oke, kalau budak nggak ada berarti puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut nggak stop. Misalnya udah dapat 1 bulan, aduh ternyata lupa bangun atau lupa nggak puasa atau sengaja tidak puasa sehari, maka dia harus mengulangi lagi dari awal karena harus 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga, maka dia baru memberi makan orang miskin 60 orang miskin. Setelah dia membayar kafaroh tadi, baru dia bisa melanjutkan apakah mau talak atau mau rujuk lagi setelah talak rujuk, atau gimana. Tapi kalau sudah mau berhubungan seksual suami istri, maka dia harus membayar kafaroh ini. Nggak bisa pilih salah satu, nggak harus runtun dulu. Memerdekakan budak karena nggak ada sekarang berarti nggak bisa memerdekakan budak. Puasa 2 bulan berturut-turut harus dicoba dulu bisa apa enggak. Ternyata entah sakit entah apa kalau nggak bisa baru memberi makan 60 orang miskin. Segitunya ya supaya nggak main-main, supaya tidak saling merendahkan. Karena istri itu kalau apapun yang keluar dari mulut suami itu cukup gini loh, biasanya orang yang sangat kita cintai itu sangat berpotensi untuk menyakiti hati gitu. Jadi mungkin sakitnya
sama-sama mencaci, tapi kalau itu yang mencaci adalah orang yang kita cintai, maka jatuhnya akan jauh lebih sakit. Makanya untuk menjaga itu, untuk menjaga keharmonisan itu, maka laki-laki harus hati-hati dalam berucap. Akad nikah itu sah kalau keluar dari mulutnya laki-laki. Talak itu sah kalau keluar dari mulutnya laki-laki atau suami, bukan istri. Tapi kalau suami juga lisannya tidak bisa dijaga dengan menyamakan istri dengan punggung ibunya, maka akan ada kafarah yang harus dibayar. Baru bisa, kalau sudah membayar kafarah, maka misalnya mau baikan lagi, boleh berhubungan seksual sama istri lagi. Selama belum membayar kafarah, tidak boleh. Yang ketiga adalah ila, suami yang marah sampai bersumpah, aku akan menjauhi kamu. Misalnya gini ya, sebenarnya boleh-boleh saja untuk misalnya istri ini memang sulit, tipe istri yang sulit untuk nurut suami, maka suami itu boleh mendidik istri dengan tidak mendatangi ranjang, menjauhkan diri dari istri boleh. Tapi kalau sampai marah-marah dan bersumpah menjauhi istri, bersumpah tidak akan menyentuhnya lagi, bla 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 bla, maka di sini juga ada kafarah lagi. Kafarahnya apa? 4 bulan masa tunggu atau masa iddah. 4 bulan tidak boleh disentuh, tapi posisinya masih mahram karena belum jatuh talak. Ini kan baru penyebab terjadinya talak, jadi tidak masuk kategori talak. Yang keempat adalah ta'liq, suami yang melanggar janji akad nikah. Misalnya kalian kalau lihat di pernikahan, biasanya setelah saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin sekian dibayar tunai, sah. Setelah itu suami biasanya disuruh baca tuh janji pernikahan. Jika dalam 6 bulan saya tidak memberi nafkah, maka akan jatuh talak yang panjang lebar tuh. Salah satunya adalah itu, janji yang disebutkan di akad nikah. Jika tidak memberikan nafkah selama 6 bulan berturut-turut, maka wali hakim sah-sah saja untuk menjatuhkan talak. Dengan sebab istri memang tidak ridho kalau sampai 6 bulan tidak diberi nafkah sama sekali. Ta'liq. Jadi ada 4 penyebab talak. Li'an, suami yang bersumpah menuduh istrinya berzina. Yang kedua zihar, suami yang menyamakan istri dengan punggung ibunya, artinya menyamakan istri dengan ibunya yang sudah tua renta. Yang ketiga ila, suami yang marah sampai bersumpah aku tidak akan menyentuhmu, bersumpah aku tidak akan dekat-dekat denganmu lagi. Yang keempat adalah ta'liq, suami yang melanggar janji akad nikah. Itu adalah penyebab terjadinya talak. Oke, talak itu ada berapa? Talak itu ada 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalau nikah ada berapa? Nikah ada 4. 1, masna wa sulasa wa ruba. Kamu boleh menikah dengan perempuan maksimal 4. Dikumpulkan dalam 1. Misalnya istri yang pertama cerai atau istri yang pertama meninggal, maka istri yang kedua 3, 1, 2, 3 bisa tambah lagi. Pokoknya 4 itu hitungannya terkumpul dalam 1 pernikahan. Boleh. Tapi kalau talak itu ada 3. Lagi-lagi saya tegaskan, talak atau cerai itu hanya sah ketika keluar dari mulutnya suami, bukan mulut istri. Kamu saya talak, kamu saya cerai, itu pertama. Yang kedua, talak itu ada 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 dan talak 2 itu namanya talak roj'ain. Talak yang membolehkan suami kembali ke mantan istri tanpa akad nikah lagi, hanya menggunakan masa iddah saja. Ada masa tenggangnya, talak 1, talak 2. Tapi kalau sudah talak 3, kamu saya talak 1, kamu saya talak 2, karena sudah benci banget sama istrinya ini, kamu saya talak 3 langsung. Dalam satu waktu ditalak 3. Atau sebelumnya sudah talak, rujuk lagi, talak 1 rujuk lagi, talak 2 bisa rujuk lagi tanpa pernikahan. Kalau sudah talak 3,
namanya talak bain. 3 kali talak namanya talak bain. Tadi talak 1 dan 2 namanya talak roj'ai, di mana suami istri kalau talak 1 dan talak 2 dia masih bisa rujuk kembali tanpa pernikahan. Tapi kalau sudah talak 3 namanya talak bain, maka untuk rujuk kembali syaratnya adalah mantan istri itu harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Mereka ada konflik, mereka bercerai, kemudian mantan istri bisa menikah lagi. Itu bisa rujuk setelah menikah dengan orang lain. Tapi nggak boleh disetting ya. Kamu misalnya deketin laki-laki gitu, kamu mau nikahi lagi mantan istriku, terus dibikin konflik, terus cerai, nggak bisa. Semuanya harus natural, semuanya tanpa paksaan. Memang nikah itu ya karena keduanya mau benar-benar mau menikah, dan cerai ya memang keduanya mau bercerai, bukan karena settingan, bukan karena perjanjian, tidak bisa. Jadi talak bain itu adalah boleh rujuk setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan akad baru lagi. Boleh. Talak bain. Khulu. Nih, Bu, itu kan dari tadi talak itu selalu sah kalau dia jatuh dari mulutnya laki-laki. Sekarang gimana Bu kalau misalnya perempuan yang pengen talak? Istri yang mau pengen mentalak suaminya, gimana caranya? Namanya khulu, talak tebus. Istri meminta talak kepada suami dengan memberi tebusan. Alasannya karena mungkin suami pezina, suami pemabuk, berjudi, tidak ada persesuaian terhidup. Tapi tetap istri yang meminta ke suami, tolong talak saya. Kemudian suami dengan berat hati, ya sudah, kamu saya talak 1. Itu namanya talak khulu. Talak tebus. Yang meminta untuk talak itu inisiatif dari istri. Ada lagi talak namanya talak fasah. Talak yang dijatuhkan oleh hakim. Fasah itu kan rusak ya. Talak ini dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri. Misalnya istri ini mengadu ke hakim, suami saya itu pergi, katanya mau merantau, tapi di telepon nggak bisa, di WA udah nggak ada kontak sama sekali, 6 bulan berturut-turut tidak ada nafkah, tidak ada kabar. Istri minta kebijakan dari hakim. Maka berdasarkan perjanjian nikah, setelah akad itu kan ada si suami membacakan perjanjian nikah. Jika 6 bulan berturut-turut dan tidak diberi nafkah, maka wali hakim boleh menjatuhkan talak atas permintaan istri karena tidak ada kabar sama sekali. Atau tadi ya tidak 6 bulan tadi, atau diketahui ternyata adanya mahram di antara keduanya. Tadi saya bilang nggak tahu nih nikah. Makanya kalau nikah itu harus dilihat dulu nih nasabnya jelas kemana, harus jelas dulu. Karena sekarang ini pergaulan bebas luar biasa. Terkadang kita tuh tidak terlalu memperhatikan nasabnya, bin-binnya tuh ayahnya siapa. Ada saudara persusuan atau tidak, kita nggak ngerti. Tiba-tiba si laki-laki dan perempuan ini menikah, dia nggak tahu kalau ternyata ini saudara sepersusuan. Artinya kalau saudara sepersusuan itu mahram, maka hakim menjatuhkan talak fasah, tak bisa, harus cerai. Ya, jadi talak itu ada talak 1, 2 namanya talak roj'ai, 1 dan 2 talak roj'ai. Kalau talak 3 talak bain, itu memang dari inisiatif suami. Kalau inisiatif dari istri namanya talak khulu atau talak tebus dari istri, tapi yang menjatuhkan tetap suami. Yang ketiga adalah talak fasah yang dijatuhkan oleh hakim karena pengaduan istri. Oke. Masa iddah. Masa iddah itu masa tenggang waktu setelah cerai, setelah suami meninggal gitu. Dan masa iddah ini hanya berlaku untuk perempuan. Laki-laki misalnya nih, laki-laki suami istri, istrinya meninggal, maka suaminya besoknya langsung menikah lagi juga boleh, karena laki-laki itu tidak punya masa iddah. Kalau perempuan ada masa iddahnya. Wah Bu, lagi-lagi Islam itu sangat diskriminatif. Sayang,
masa iddah ini berlaku hanya untuk perempuan karena perempuan itu punya rahim, nak. Dengan adanya rahim itu harus steril dulu. Jangan-jangan di dalamnya ada janin, ini anaknya siapa, harus steril, harus jelas. Islam tuh sangat menjaga nasab. Kalau laki-laki kan nggak ada rahim, jadi ya wajar-wajar aja ketika tidak ada masa iddah. Masa iddah yang pertama, wanita hamil misalnya ditinggal suaminya meninggal, posisi wanita hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan itu bayi. Dalilnya Quran surat At-Talaq ayat 4. Masa iddah suami yang meninggal 4 bulan 10 hari, tidak boleh dinikahin. Lagi-lagi biar apa? Biar rahimnya steril dulu. Jadi jangan-jangan nanti dia positif hamil, jangan-jangan. Nah, jadi kalau ada hamil kan jelas tuh anaknya siapa. Kalau cerai itu 3 kali suci. 3 kali suci itu ya 3 bulan lah ya. Cuma kan siklus perempuannya kan macam-macam. Ada yang haid, menstruasinya tuh ada yang per 22 lah, 28 lah, bahkan ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali, bahkan ada perempuan yang tidak haid sama sekali. Untuk haid pun dia harus ke dokter untuk beli pil untuk pelancar haid. Kalau itu kan kasuistik ya, kita ambil teori secara umum. Secara umum wanita itu menstruasi itu datang setiap bulan, maka dipukul rata. Jika suami istri bercerai, maka istri itu memiliki masa iddah 3 kali suci atau 3 bulan, kurang lebih begitu. Yang keempat, cerai sebelum campuri. Misalnya suami dan istri udah nikah, belum melakukan hubungan seksual suami istri, ternyata ada kabar ternyata mereka mahram tadi sepersusuan, harus cerai. Ini karena suami istri belum melakukan hubungan seksual, maka tidak ada masa iddah. Iya, karena tidak mungkin di rahim pasti tidak ada siapa-siapa. Jadi wajar ketika tidak ada masa iddah. Fungsinya masa iddah adalah untuk mensterilkan rahim. Takutnya di dalam rahim perempuan ini nanti ada janin, itu anaknya siapa? Itu fungsinya. Gitu ya. Oke, tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan talak. Sekarang rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan pernikahan setelah talak roj'ai pada masa iddah. Masih ingat tadi talak roj'ai? Talak roj'ai itu talak 1 dan 2. Oke, hukum rujuk. Hukum asalnya itu mubah, sama dengan nikah ya. Nikah itu juga hukum asalnya mubah ya. Kalau talak tadi makruh. Jadi rujuk dan nikah itu hukum asalnya mubah, tapi berkembang menjadi berbagai macam hukum sesuai dengan situasi. Jadi setiap orang itu hukum nikah, hukum talak, hukum rujuk itu berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Rujuk hukumnya bisa haram ketika ternyata istri lebih menderita setelah rujuk. Jadi ketika madorotnya lebih besar ketika rujuk, haram. Usah rujuk, sudah cerai saja. Nanti KDRT rujuk, wah ternyata begitu rujuk semakin berpotensi untuk baku hantam. Perempuan semakin bonyok, perempuan semakin tersiksa fisik dan batin, maka sudah haram hukumnya untuk rujuk. Makruh jika perceraian dinilai lebih bermanfaat. Gak sampai bonyok-bonyok banget sih, gak sampai fatal banget, tapi perceraian itu lebih bermanfaat, maka hukumnya makruh. Sunnah jika rujuk dinilai lebih manfaat, lebih banyak manfaatnya rujuk daripada enggak, maka hukumnya sunnah. Wajib jika khusus laki-laki takutnya laki-laki itu ternyata sudah tidak mampu lagi menahan nafsu, ada keinginan hasrat seksualnya mulai tinggi lagi ketika melihat istri yang ditalak tadi, dan istri juga masih mau memaafkan gitu, masih mau memberi kesempatan, ya sudah, maka wajib sudah hukumnya daripada zina, karena kan mereka masih berhubungan intens, maka wajib hukumnya. Perseturuan apapun, tapi kalau masih sama-sama suka, masih sama-sama mau memperbaiki, ya wajib hukumnya untuk rujuk. Masih mau menerima. Oke, rukun rujuk adalah istri, suami, lafal, dan saksi 2 orang laki-laki yang adil. Itu rukun
rujuk, harus ada saksi. Oke, yang terakhir kita masuk pada hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan dalam perspektif Islam. Ya. Pertama, hikmah pernikahan itu adalah wadah hasrat seksual. Hasrat seksual itu memang fitrahnya manusia diberi itu. Kenapa Allah memberikan fitrah seksual kepada laki-laki dan perempuan? Ya karena tugas mereka salah satunya adalah untuk membuat keturunan yang banyak. Maka Rasulullah pun akan bangga ketika melihat umat muslim yang sangat banyak dibanding dengan orang-orang kafir. Banyak penghuni surga dibanding dengan penghuni neraka, maka Rasulullah akan sangat membanggakan sekali di hadapan Allah. Pertama adalah pernikahan itu adalah wadah hasrat seksual, yang mana hasrat seksual itu merupakan fitrahnya manusia, sehingga fitrahnya itu tersalurkan di ruang, waktu, tempat yang tepat, yaitu dalam hubungan pernikahan. Satu. Yang kedua, menjaga nasab. Apa ibu maksudnya nasab? Nasab itu bin itu loh nak. Fulan bin bapaknya, fulanah perempuan binti bapaknya. Sekarang ibu jelaskan antara nasab dengan yang tidak nasab ya. Misalnya, ini laki-laki, ini perempuan. Mereka berbuat hubungan seksualitas di luar pernikahan. Sebelum menikah mereka melakukan hubungan seksualitas. Kemudian hamil, kemudian baru menikah. Menikah karena udah hamil duluan. Married by accident. Maka anak yang ada di dalam rahim itu nanti ketika dia lahir, maka tidak berhak dinasabkan kepada ayah kandungnya. Walaupun itu ayah biologisnya, walaupun itu ayah kandungnya, tapi demi Allah nasab itu terhapus. Tidak boleh nasab. Misalnya ini ya, anak haram tadi. Kalau bahasa orang Indonesia nih bilangnya anak haram ya. Kalau saya mengatakan anak yang keluar dari hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak boleh dinasabkan. Misalnya anak yang keluar di luar, anak hasil married by accident tadi, perempuan, ketika dia akan nikah, saya terima nikahnya fulanah binti ibunya, tidak boleh dinasabkan ke bapaknya. Pentingnya nasab, tidak boleh. Sehingga hukuman zina itu adalah hukuman sepanjang hidup. Nah, karena anak yang terlahir dari perzinahan itu, pertama dia tidak berhak atas nasab ayahnya, walaupun itu ayah biologisnya, itu tidak berhak dinasabkan ke ayah biologisnya. Karena dia lahir, dia ada sebelum adanya pernikahan. Yang kedua, anak tersebut tidak boleh mendapatkan harta waris meskipun dari ayah biologisnya. Bayangkan, nasab tidak boleh dinasabkan, harta waris juga tidak akan mendapatkan bagian dari harta waris. Itu udah hukuman seumur hidup. Pentingnya menjaga nasab. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Terkadang orang itu kalau sendiri tuh ya, seenaknya sendiri. Tapi begitu menikah, punya anak, laki-laki itu akan jauh lebih berpikir, aku punya tanggung jawab istri, punya tanggung jawab anak, anakku nanti harus gimana. Akhirnya bisa memperbaiki diri sendiri. Aku akan menjadi ayah, aku akan menjadi istri, maka aku akan menjadi ayah, aku akan menjadi ibu. Maka biar anakku menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang qurrata ayun, maka aku harus mensolihkan. Aku harus menjadi orang tua yang solih. Banyak orang yang berubah menjadi lebih baik ketika dia menikah dan dikaruniai keturunan. Duh, nanti anakku minum susu, belinya gimana, pempasnya, itu melatih tanggung jawab, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang kedua, naluri fitrahnya laki-laki, dia akan tumbuh menjadi ayah. Naluri fitrahnya perempuan yang Allah karuniakan rahim di dalamnya, maka dia akan tumbuh menjadi ibu penyayang, menjadi ibu yang akan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Itu fitrahnya laki-laki dan perempuan di situ. Maka semuanya tadi ya, fitrah menjadi ayah, fitrah menjadi ibu, fitrah khalifah fil ard dengan sikap tanggung jawab, fitrah hasrat seksual, itu semuanya
terwadahi oleh sebuah pernikahan yang sah. Hikmah dalam sebuah pernikahan. Oke, nih ibu mau ngutip pada hadis nih. Hadis riwayat Muslim nomor 2608. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian siapa orang yang mandul itu? Maka kami berkata, orang yang mandul itu adalah orang yang tidak memiliki anak. Iya, secara medis orang yang mandul adalah orang yang tidak bisa hamil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan, orang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak, bukan. Orang mandul itu adalah orang yang punya anak banyak tetapi tidak memberi manfaat apapun di akhirat ketika dia meninggal. Bayangkan, sekarang banyak sekali orang tua yang fokus, wah anakku nih kursus bahasa Inggris, kursus sempoa, atau disekolahkan S1, S2, S3, jadi profesor, jadi dokter, jadi dosen, jadi profesi yang sangat membanggakan. Tapi anak sholat subuh begitu adzan itu dia tidak membangunkan. Dia nggak tahu mana yang paling krusial dalam hidup itu mana. Dia banyak orang tua yang salah fokus. Anaknya jadi artis, jadi penyanyi, jadi bangga. Anaknya bisa ngaji tuh nggak ada bangga-bangganya. Salah. Di akhirat tuh nggak akan ditanya sama Allah, kamu profesinya apa? Profesor, dokter, titel kamu berapa? Nggak ditanya, nak. Nggak akan ada faedahnya sama sekali. Faedahnya adalah profesimu itu kontribusi untuk agama ini apa? Profesimu, titelmu yang sebanyak itu, waktumu yang kamu gunakan untuk belajar berbagai macam ilmu itu bermanfaat untuk agama ini atau tidak? Bisa menghasilkan amal soleh yang dicintai Allah atau tidak? Bisa menjadi pribadi yang soleh dan qurrata ayun atau tidak? Itu intinya. Maka ketika orang tua sangat fokus dengan kursus A, B, C, D, F, G, tapi malah anaknya tidak bisa baca Iqra alif ba ta aja nggak bisa, aduh itu kesalahan yang sangat fatal. Demi Allah, rezeki itu sudah diatur sama Allah, sudah ada plot-plotnya. Fulan, kamu akan mendapatkan rezeki sekian, kamu tidak akan mati. Demi Allah, nyawa itu tidak akan pernah bisa tercabut, tidak akan pernah tercabut sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan itu semuanya disampaikan tuntas, total diberikan kepada hamba tersebut. Baru kemudian rezekinya sudah, jatah rezekinya di dunia sudah tuntas diberikan oleh Allah, baru nyawanya dicabut. Sudah ada plotnya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ketika kita masih sekitar 4 bulanan di dalam rahim ibu, ketika ditiupkan ruh. Tapi nasib kita di akhirat, apakah kita di surga atau di neraka? Wallahi nak, nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa nah kamu nanti akan masuk surga, neraka, nggak ada. Kalau rezeki kamu nggak, mohon maaf ya, kamu mau mager, mau tidur seharian di rumah pun rezeki akan datang ke kamu lewat orang tua, lewat tetangga. Bisa Allah jalankan. Jadi rezeki itu ada yang sudah diplot sama Allah. Kamu merebahan, mau nggak gerak sama sekali, bisa didatangkan dari orang tua, bisa didatangkan dari tetangga, saudara. Ada rezeki yang memang Allah tak kasih bonus tambahan rezeki karena kamu berbakti kepada orang tua, karena kamu sering berbagi, karena kamu sering sedekah, maka Allah tambahkan lagi. Oh, karena kamu orangnya giat sekali, Allah tambahkan lagi. Tapi untuk ibaratnya gaji pokok nih, kamu gak usah gerak apapun, gak usah usaha pun, Allah sudah akan datang rezeki, sudah dijamin nak. Fatalnya, maka ibu berharap nanti kamu akan jadi, kedepannya kamu akan menjadi ayah, akan menjadi ibu. Fokusnya harus tahu mana angle yang memang kamu skala prioritaskan dalam rumah tangga itu apa dulu. Harus settle dulu, anakku harus bisa baca Al-Quran, harus. Sholatnya 5 waktu ke masjid, laki-laki harus, itu dipegang dulu. Gak terserah kamu jadi dokter, mau jadi profesor, mau jadi apapun, yang penting kamu jadi anak soleh dulu. Anak soleh, anak qurrata ayun, dekat dengan masjid itu menjadi patokan dulu. Selebihnya terserah. Jadi dokter yang soleh, dokter yang hafid. Kamu mau jadi konten kreator boleh, tapi yang bermanfaat tentunya. Karena setiap apapun gerak kita itu akan dihisap, walaupun itu sekecil biji zarah gitu ya. Jangan salah fokus.
Nih, ibu akan tutup part 2 dengan pernikahan ini, bab pernikahan ini dengan doanya Nabi Ibrahim, Quran surat Al-Furqan ayat 74. Perhatikan. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, hubungkanlah kami, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Penyejuk pandangan mata itu bikin hati tentram, bikin hati tenang, karena apapun yang dia perbuat. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semuanya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kalian lihat baik-baik Quran surat Al-Furqan ayat 74, ini kayak nggak nyambung. Hey, ini gimana sih Allah ini ngajari doa? Ya Allah, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Kok tiba-tiba waj'alna, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu udah keren banget, untuk mendapatkan, untuk menuju derajat takwa itu udah sulitnya luar biasa. Ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nyambungnya apa? Ini pernikahan, ini pasangan, anak, qurrata a'yun, kok tiba-tiba pemimpin orang-orang yang bertakwa? Kalau dilihat sekilas ini kayak nggak nyambung, nah. Sekilas kayak tidak nyambung. Tapi sejatinya lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin berkualitas, pemimpin perubahan peradaban, pemimpin yang bertakwa, yang bisa merubah peradaban dengan sangat baik. Orang yang berkualitas itu hanya terlahir dari rahim yang berkualitas. Camkan baik-baik. Sekolah sehebat apapun, kurikulum dibuat sekeren apapun, tapi kalau keluarganya hancur nak, cikal bakal. Maka laki-laki, ibu nasihatkan, cari istri itu bukan sekedar dia cantik, kamu jatuh cinta sama dia, itu terlalu dangkal, nak. Kamu harus berpikirnya jauh ke depan. Cari istri itu artinya kamu memilihkan ibu terbaik untuk anak-anak kamu. Karena ibu itu madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anakmu. Pernikahan itu adalah penurunan ideologi, penurunan kesalihan, penurunan pola didik, penurunan pola pikir. Bagaimana? Gini, ibu sudah menjelaskan di part yang pertama bahwa pernikahan adalah mitsaqun ghalidh, sebuah timbangan yang sangat berat. Jadi fase kehidupan manusia dari lahir sampai dengan nanti dia meninggal, itu fase terberat itu di fase pernikahan, karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup manusia. Apapun semuanya bisa jadi pahala dalam pernikahan itu sendiri. Tapi berat. Ada aja cobaan, kalau nggak dari pasangan, dari mertua, kalau nggak dari mertua, dari anak, kalau nggak dari anak, dari tetangga, kalau nggak dari tetangga, dari teman-teman kantor, ada aja. Makanya untuk gonjang-ganjing pernikahan ini kamu butuh partner yang solid, yang solih, yang valid, sehingga kamu kokoh di dalamnya. Tidak sekedar cinta. Kalau cinta itu cuma rasa yang demi Allah itu bisa dirubah sama Allah. Hari ini cinta, besok bisa benci, besok benci, hari ini bisa cinta. Tapi ketika kamu menikah karena Allah, ya Allah, saya memilih gadis ini untuk menjadikan istri saya, maka izinkanlah ridhomu, keberkahan, minta keberkahan itu kepada Allah untuk pernikahan, sehingga pernikahan bisa sakinah mawaddah warahmah. Jadi makanya kalau setelah nikah, akad nikah itu suami megang ubun-ubun istri, didoakan dulu, masuk kamar sebelum melakukan hubungan seksual, sholat 2 rakaat setelah akad nikah. Seakan-akan itu kayak ngomong gini loh sama Allah, ya Allah, ini loh ya Allah, saya bayangkan ya 2 rakaat setelah pernikahan itu berdoa, ya Allah, saya memilih
perempuan di belakang saya, ini istri saya, ya Allah. Izinkanlah ridhomu, rahmatmu turun ke dalam keluarga saya. Izinkan kami mampu menjalani biduk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang penuh dengan keberkahanmu ya Allah. Ibaratnya lapor. Supaya goal setting dalam hubungan pernikahan ini sama-sama yuk kita ke surga gitu. Tujuannya tetap Allah, akadnya tetap Allah. Maka ketika ada goncangan apapun itu jauh lebih kuat dibanding dengan dasar cinta. Karena cinta itu bisa, aduh aku kalau udah cinta tuh bucin banget. Rasa yang qalibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Hati itu mudah sekali berbolak-balik. Hari ini benci, besok cinta, hari ini muslim, besok kafir. Sangat mudah sekali Allah membolak-balikkan hati. Dan itu landasan yang sangat rentan dalam sebuah pernikahan. Maka kuatkan pernikahan kamu dengan akadmu dengan Allah. Niatkan semuanya karena Allah. Begitu saja, saya rasa sudah cukup. Semoga memberi manfaat buat saya pribadi dan semuanya yang mendengarkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.